Ketika seluruh hidupku terpaksa dijual demi utang keluarga, aku yakin aku akan hancur. Tapi siapa sangka, pernikahan yang dimulai dari kepalsuan justru membawaku pada rahasia besar dan cinta yang tak pernah kuduga. Akankah aku menemukan kebahagiaan di balik pengkhianatan? Atau justru terluka lebih dalam? Aku masih ingat bau roti sobek yang dibagikan saat acara kelulusan. Harumnya menyatu dengan bau parfum murahan dari teman-teman sekelasku yang bersorak-sorai di aula sekolah. Mereka saling berpelukan, tertawa, berfoto, menulis pesan-pesan manis, di baju seragam putih yang sudah tak lagi suci. Semua terlihat bahagia, kecuali aku. Hari itu seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah 12 tahun duduk di bangku sekolah, aku akhirnya lulus. Aku bahkan mendapatkan undangan untuk wawancara beasiswa di sebuah kampus negeri ternama di Jakarta. Tapi senyumku cuma sampai di bibir, tidak pernah benar-benar sampai ke hati. Karena ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan tidak enak sejak pagi hari, saat ibu menghubungiku dan bilang, "Cepat pulang setelah acara, jangan mampir kemana-mana. Ada yang mau ketemu kamu." Kupikir, hanya tamu biasa, atau mungkin calon pembeli panci dari ibu yang biasa jualan online. Tapi cara bicara ibu dingin, tergesa, dan terdengar seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku benar. Ternyata, aku yang dijual. Aku membuka pagar rumah, pelan-pelan. Tak ada balon atau spanduk bertuliskan, "Selamat anakku lulus," seperti yang kulihat di rumah teman-temanku. Yang ada hanya kursi tamu yang sudah dirapikan, taplak meja yang biasanya kusam kini berganti kain bermotif bunga, dan sepatu kulit mahal di depan pintu. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang bertamu sore-sore begini? Aku masuk, dan saat itulah kulihat ibu duduk di ruang tamu. Di hadapannya, duduk seorang pria bule berambut cokelat terang, dengan senyum tipis yang sangat sopan, tangannya terlipat di pangkuan. Ia memakai kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Wajahnya terlalu tenang, terlalu rapi. "Akhirnya kamu datang juga," kata ibu. Berdiri dan langsung menggamit lenganku, membawaku duduk di sebelahnya. Aku masih diam. Mataku menatap pria itu. Dia menatap balik, lalu tersenyum sopan. "Halo," katanya dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar. "Nama saya Daniel." Aku mengangguk kaku, jantungku berdetak lebih cepat. Rasanya seperti ada badai yang sebentar lagi meledak. "Ibu," bisikku, berusaha tersenyum. "Ini siapa?" Ibu langsung menjawab, "Calon suamimu." Degat dunia seperti berhenti berputar sejenak. Apa?" Tanyaku pelan. Suaraku nyaris hilang. Ibu masih menatapku dengan wajah datar. "Kita nggak punya pilihan, Hani. Ibu sudah lelah dikejar-kejar utang. Ini satu-satunya jalan." Aku tidak ingat pasti bagaimana aku sampai di kamar. Yang kuingat, aku sempat membanting gelas teh. Menjerit, menangis, memohon. Tapi semuanya percuma. Daniel tetap duduk tenang, bahkan meminta maaf karena membuat suasana tidak nyaman. Katanya, dia tahu ini mendadak dan aneh, tapi dia bersedia menunggu, bahkan memberi waktu sampai aku siap. Siap? Bagaimana mungkin aku siap menikah dengan pria yang baru kutemui dalam 10 menit? Malam itu aku mengurung diri di kamar. Sambil meringkuk di bawah selimut, aku bisa mendengar ibu menelepon seseorang. Dari balik dinding, suaranya samar-samar terdengar jelas. Ya, dia kaget. Namanya juga anak muda. Tapi saya yakin dia bakal nurut. Dia anak baik. Anak baik, tapi bahkan aku tak dianggap cukup baik untuk diajak bicara dulu, sebelum semuanya ditentukan. Paginya, aku menatap cermin dengan mata sembab, rambutku acak-acakan. Seragam sekolah masih tergantung di kursi. Sebelah baju sudah penuh coretan warna-warni. Semangat kuliah, Hani. Jangan lupakan kita ya. Doain gue keterima juga. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Kuliah? Masih bisakah aku kuliah kalau sebentar lagi jadi istri orang? Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Hani, ayo sarapan. Daniel mau ngajak kamu bicara di teras. Katanya cuma sebentar. Aku tidak menjawab. Hani,
Suara ibu melembut. Tolong nak, ibu janji, kalau kamu benar-benar nggak mau, kita bisa pikir ulang. Tapi paling enggak, temui dia dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Kaki ini terasa berat, seperti diseret paksa, ke tempat yang tidak ku kehendaki. Daniel duduk di teras, sambil memegang 2 cangkir teh. Ketika melihatku datang, dia berdiri dan mengangguk sopan. Hani, sapanya. Aku tahu kamu tidak suka ini. Aku juga tahu kamu pasti merasa semua ini gila. Tapi, bolehkah aku jelaskan kenapa aku memilihmu? Aku mendengus pelan. Memilih, seolah-olah aku barang. Daniel tertawa kecil. Aku pantas dikatain seperti itu. Tapi izinkan aku mencoba. Ia memandangku, kali ini tanpa senyum. Selama 2 tahun terakhir aku tinggal di Indonesia, aku berkenalan dengan banyak orang. Ibumu salah satunya. Dia wanita yang sangat tangguh, dan aku sangat menghargainya. Saat dia bilang sedang dalam kesulitan besar, aku menawarkan bantuan. Bukan karena aku ingin membeli anaknya, tapi karena aku punya alasan lain. Aku memutar bola mata. Alasan apa suka sama wajahku? Daniel menggeleng. Aku suka keberanianmu. Cara kamu bantu ibumu jualan, kerja sambilan, tetap masuk ranking walau susah. Kamu mengingatkanku pada adikku di negara asal. Aku terdiam. Dan ya, memang aku ingin menikah. Tapi bukan hanya karena cinta pada pandangan pertama. Aku ingin punya keluarga di sini. Seseorang yang bisa tumbuh bersamaku. Aku tahu ini terdengar seperti dongeng aneh, tapi aku ingin menjalani semuanya dengan jujur. Aku memandangi matanya. Tidak ada tatapan menjijikkan, tidak ada nafsu, tidak ada tekanan. Hanya ketulusan yang aneh dan mencurigakan. Tapi tetap saja, semua ini terlalu cepat, terlalu gila. Berapa usia kamu? Tanyaku tajam, 31. Dan kamu yakin ingin menikah dengan gadis SMA? Bukan gadis SMA, jawabnya pelan. Gadis kuat yang baru lulus dan harus menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya. Hatiku mencelos. Untuk sesaat, aku ingin percaya. Tapi kalimat terakhir itu justru membuatku takut. Kalau dia tahu aku menanggung sesuatu yang bukan salahku, kenapa dia tetap memilihku? Apa yang sebenarnya dia cari? 3 hari setelah percakapan aneh di teras itu, aku berdiri di depan cermin dengan wajah penuh bedak. Hiasan rambut yang menjuntai dari kepala membuatku terlihat seperti bukan diriku sendiri. Bibirku dipulas merah muda, pipiku dirona, mataku dibuat bersinar. Tapi hatiku mati rasa. Hari itu aku mengenakan gaun berwarna gading yang disewa dari salon langganan ibu. Gaun itu kebesaran di pinggang, tapi katanya bisa disiasati dengan pita besar di belakang. Segalanya tampak indah dari luar. Tamu, pelaminan, foto, makanan prasmanan. Tapi semua terasa seperti adegan sandiwara yang ditulis bukan olehku. Ibu bolak-balik menyeka air matanya, entah karena haru atau karena rasa bersalah yang tak sanggup ia ucapkan. Aku tahu ibu menyayangiku. Aku tahu dia tidak bermaksud menjualku. Tapi tetap saja, hatiku belum siap untuk memaafkan. Sementara itu, Daniel berdiri di sampingku dengan senyum yang nyaris sempurna. Wajahnya tenang seperti biasa, dan entah mengapa, itu justru membuatku makin gelisah. Selamat, Hani. Wah, suaminya bule, enak ya. Bulan madu kemana nih? Ucapan selamat berdatangan, seperti tamparan yang makin menyadarkan bahwa ini semua nyata. Aku sudah menikah. Aku bukan anak SMA lagi. Dan yang paling menyakitkan, aku tak sempat memperjuangkan impianku sendiri. Ketika para tamu mulai meninggalkan tempat acara, Daniel mendekatiku perlahan. Kamu capek, ya? Aku hanya mengangguk. Bahkan tak sanggup menjawab. Kita bisa pulang duluan kalau kamu mau. Pulang? Tapi kemana? Rumahku? Atau rumahnya? Atau rumah yang katanya sudah ia siapkan untuk kami berdua? Daniel seperti membaca pikiranku. Aku tahu kamu belum siap untuk tinggal bersamaku. Jadi, aku sudah siapkan satu rumah kecil dekat rumah ibumu. Kalau kamu lebih nyaman di sana, kita bisa mulai dari situ dulu. Aku menatapnya.
mencoba mencari maksud tersembunyi dari ucapannya. Tapi lagi-lagi, wajah itu tenang, terlalu tenang. Aku tidak menjawab, tapi aku ikut dia naik mobil. Rumah itu memang kecil tapi rapi. Semua perabotannya baru, dari kulkas sampai tirai. Ada satu rak buku kosong dan satu pot tanaman plastik di dekat jendela. Di dinding ruang tengah, tergantung figura kosong, seolah menunggu cerita kami dimulai dari nol. Daniel hanya meletakkan kopernya di sudut ruangan. Ia tak mencoba menyentuhku, tak mencoba mendekat, bahkan tak mencoba membuka pembicaraan soal malam pertama. Mulai malam ini, kamu tidur di kamar sebelah, katanya pelan. Aku tidur di ruang tengah dulu, sampai kamu merasa aman. Aku tak menjawab. Dalam hatiku, ada bagian kecil yang merasa lega. Tapi lebih besar lagi rasa aneh yang tak bisa kugambarkan. Kenapa dia bisa sebaik ini? Kenapa dia tidak marah saat aku begitu dingin dan kasar? Kenapa dia tidak seperti pria-pria lain, yang biasanya hanya berpikir soal satu hal? Dan kenapa aku justru makin bingung harus bersikap seperti apa? Hari-hari berlalu seperti kabut. Aku bangun, masak seadanya, lalu duduk diam menatap tembok. Daniel pergi setiap pagi dan pulang saat matahari hampir tenggelam. Katanya, dia bekerja sebagai konsultan proyek internasional, meskipun aku belum pernah melihatnya bekerja secara langsung. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap malam ia meletakkan sesuatu di meja makan. Kadang buah-buahan, kadang buku bacaan, kadang camilan yang aku suka. Hal-hal kecil yang seolah mengatakan, aku mungkin asing, tapi aku berusaha mengenalmu. Dan setiap kali aku teringat wajah ibu yang memaksa pernikahan ini, aku merasa seperti pengkhianat karena aku mulai tak terlalu membencinya. Suatu malam, Daniel pulang lebih cepat. Ia mengetuk pintu kamar pelan. "Hani?" Aku membuka pintu setengah, hanya menunjukkan wajah. "Ada apa?" Dia tersenyum. "Aku tahu kamu belum ingin banyak ngobrol, tapi aku masak makan malam." Kupikir, malam ini kita makan bareng? Aku mengangguk, meski agak ragu. Di meja makan, aroma pasta dan saus keju menguar. Bukan makanan mewah, tapi cukup untuk membuat perutku yang seharian kosong mulai merengek. "Kamu masak sendiri?" Daniel tertawa kecil. "Nggak 100%. Aku belajar dari YouTube. Kami makan dalam diam. Tapi kali ini, diamnya tidak canggung, hanya tenang." Saat aku mengangkat gelas untuk minum, Daniel tiba-tiba bertanya, "Apa kamu masih punya mimpi?" Aku tertegun. "Maksudmu? Setelah semua ini, apa masih ada mimpi yang ingin kamu kejar?" Aku terdiam, lalu menunduk. "Aku ingin kuliah," jawabku pelan, nyaris seperti bisikan. Daniel mengangguk, wajahnya tetap tenang. "Kalau begitu, ayo kita cari cara. Aku akan bantu." Aku mendongak. "Apa?" "Aku akan bantu kamu masuk kuliah. Mimpi kamu nggak harus mati hanya karena kita menikah. Aku tidak ingin kamu jadi istri yang hidup dalam penyesalan." Aku tercekat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ingin menangis bukan karena sedih, tapi karena bingung. Bingung kenapa seseorang yang awalnya kupikir hanya membeli diriku, ternyata memperlakukan aku seperti manusia utuh. Tapi, kalau semua ini terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan, apakah memang ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan? Minggu pertama setelah pernikahan kami berlalu dengan sunyi yang perlahan berubah menjadi hening yang nyaman. Tak ada percikan cinta yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tidak ada pelukan, tidak ada kecupan manis, apalagi rayuan. Tapi ada hal lain yang membuatku mulai menoleh. Perhatian kecil yang terus-menerus, tanpa diminta dan tanpa pamrih. Daniel, pria asing yang kupikir akan jadi penjara baru dalam hidupku, justru perlahan menjadi seseorang yang paling sering kudoakan sebelum tidur. Tapi perasaan itu membuatku takut. Aku tidak boleh terburu-buru. Aku tidak boleh tertipu. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar sekali-sekali, membuat jendelaku bergetar pelan.
Daniel belum pulang, padahal biasanya dia selalu pulang sebelum maghrib. Pukul 8 malam lewat 10 menit, suara derit pintu depan terdengar. Aku buru-buru keluar kamar. Daniel berdiri di ambang pintu dengan jaket kulitnya basah kuyup. Rambutnya meneteskan air, dan dia tersenyum canggung sambil mengangkat sebungkus plastik. "Maaf telat. Aku mampir beli martabak kesukaan kamu," katanya. Mataku langsung membulat. "Kamu hujan-hujanan cuman buat beli ini?" Dia mengangkat bahu. "Martabak telur spesial, tanpa cabe, 2 telur. Kamu suka, kan?" Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rasanya aneh. Seorang lelaki asing yang baru seminggu, jadi suami, hafal seleraku, dan rela kehujanan demi sepotong makanan sederhana. "Aku bikin teh hangat ya," ujarku akhirnya. Malam itu kami makan bersama lagi, kali ini di ruang tamu, sambil mendengarkan gemuruh hujan di luar. Aku memperhatikannya diam-diam. Cara dia memegang gelas teh dengan 2 tangan, cara dia tertawa pelan saat menonton tayangan lucu di televisi, bahkan caranya menguap. Entah kenapa, semuanya mulai terasa familiar. "Kamu selalu pulang jam segini?" tanyaku tiba-tiba. Dia menoleh. "Enggak juga, cuma kadang kerjaan bikin aku harus keliling." "Kerjaan? Kamu tuh sebenarnya apa sih?" tanyaku hati-hati. Daniel terdiam sejenak. Wajahnya tidak berubah, tapi aku menangkap jeda yang janggal. Kemudian dia menjawab, "Aku semacam konsultan riset dan audit, jadi kadang harus ke lapangan, kadang duduk depan laptop berjam-jam." Jawaban itu terlalu umum, terlalu aman. Tapi aku memilih diam. Bukan waktunya untuk membongkar. Beberapa hari kemudian, Daniel memberiku kejutan yang tidak kuduga. "Hani," katanya sambil menyerahkan map bening, "ini formulir pendaftaran universitas terbuka. Kamu bisa isi sekarang, atau nanti kalau udah siap. Aku bantu prosesin." Aku menatap map itu, lalu menatap wajahnya. Aku ingin bertanya, "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Tapi lidahku kelu. "Aku nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa," ucapku. "Jujur, tapi kamu terlalu baik, terlalu sempurna." Daniel tersenyum. "Aku juga manusia, nggak sempurna. Tapi aku tahu satu hal, semua orang berhak melanjutkan mimpi, termasuk kamu." Hari-hariku berubah. Aku mulai belajar lagi, membuka buku-buku lama, membaca soal ujian masuk, hingga mencatat jadwal belajar harian. Daniel bahkan membuatkan meja belajar di sudut kamar, lengkap dengan papan tulis kecil dan lampu baca. Kadang dia membantuku mengerjakan soal matematika. Kadang kami berdiskusi tentang artikel berita. Tapi yang paling berkesan adalah saat kami sama-sama tertawa. Seperti 2 sahabat yang menemukan irama. Apakah ini cinta? Aku belum tahu. Yang ku tahu, aku mulai menanti suara kunci yang berputar di sore hari. Aku mulai senang mendengar langkah kakinya di lorong rumah. Aku mulai kehilangan akal saat dia tidak ada. Suatu malam, aku melihat ponselnya tergeletak di meja makan. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi masuk. "Pengiriman dokumen investigasi tahap 2 berhasil. Siapkan laporan ke London." Aku membeku. Apa ini? Investigasi? London? Daniel keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Saat melihatku memegang ponselnya, ia langsung berhenti melangkah. "Maaf, aku nggak sengaja lihat," kataku gugup. Daniel menatapku beberapa detik. Lalu ia menghela napas, mengambil ponselnya pelan. "Itu pekerjaan," katanya singkat. Aku ingin bertanya lebih, tapi nada suaranya seperti pagar tinggi. Pembicaraan selesai. Malam itu, aku sulit tidur. Keesokan paginya, aku menyapanya seperti biasa. Membuatkan kopi, menyiapkan sarapan. Tapi suasana terasa sedikit berbeda. Ada jarak tipis yang tak terlihat tapi terasa di udara. Daniel pamit seperti biasa, tapi sebelum keluar, ia berhenti di depan pintu dan menoleh padaku. "Hani,
Aku akan selalu jujur padamu. Tapi aku harap kamu juga percaya. Kalau niatku menikah denganmu bukan karena permainan. Lalu ia pergi. Aku berdiri terpaku. Kata-katanya menggema di kepalaku. Bukan karena permainan, tapi kenapa sepertinya ada rahasia yang kamu simpan? Saat aku sedang menyapu sore itu, ibu datang. Matanya sembab. Ada apa, Bu? Ibu menunduk. Hani, ibu baru tahu sesuatu soal Daniel. Dadaku mencelos. Apa maksud ibu? Ibu dapat kabar dari teman di kota. Katanya Daniel bukan pengusaha, tapi wartawan. Dia pernah menyamar di banyak tempat. Dan sekarang, dia sedang membongkar kasus investasi bodong. Aku mematung. Seluruh tubuhku dingin. Ibu takut. Kamu cuma dipakai buat nyari informasi. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Daniel bukan orang seperti itu. Tapi, seketika, aku ingat notifikasi di ponselnya. Kata investigasi, kata laporan, kata London, dan tiba-tiba aku merasa seolah semuanya runtuh. Tapi, kalau benar begitu, kenapa dia begitu peduli padaku? Apa itu juga cuma bagian dari misi? Atau dia sebenarnya juga mulai jatuh cinta padaku? Aku menatap langit senja yang berwarna merah kelabu dan dalam hati bertanya, jika semua ini hanya awal dari kebohongan besar, apakah aku siap mengetahui seluruh kebenarannya? Sejak percakapan dengan ibu sore itu, langkah kakiku terasa berat. Hatiku semakin sesak tiap kali melihat wajah Daniel yang penuh perhatian. Tatapannya masih hangat, senyumnya masih sama, tapi entah kenapa, semuanya jadi terasa asing. Apakah semua ini hanya akting? Apakah perhatiannya selama ini cuma bagian dari misi yang lebih besar? Aku mencoba menyibukkan diri, belajar, beres-beres rumah, membantu tetangga, tapi bayang-bayang Daniel dan kata investigasi itu terus menghantui benakku. Aku berusaha memungut satu persatu kepingan logika, tapi tetap saja, rasanya seperti mencoba merangkai puzzle yang gambar, akhirnya belum pernah kulihat. Hari itu, Daniel pulang lebih awal. Ia membawa bunga matahari dan sekotak coklat. Untuk penyemangat, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil, berusaha menahan gemuruh hatiku. Bunga itu indah, wangi, tapi seandainya dia tahu, aku lebih butuh jawaban daripada hadiah. Terima kasih, kataku singkat. Han, aku tahu kamu lagi mikir banyak hal, katanya sambil duduk di sampingku. Aku bisa rasakan dari caramu menjauh akhir-akhir ini. Aku menelan ludah. Aku cuma capek. Daniel mengangguk. Kalau kamu capek, kamu boleh istirahat. Tapi jangan simpan semuanya sendiri ya. Hatiku berdesir. Kenapa dia selalu tahu hal yang tepat untuk diucapkan? Malam itu aku nekat. Setelah Daniel tidur, aku masuk ke ruang kerjanya. Ruangan kecil yang biasanya terkunci, tapi malam ini lupa dikunci. Di meja ada map biru yang belum sempat dia rapikan. Kubuka perlahan. Lembar demi lembar dokumen terbuka di hadapanku. Surat-surat dalam bahasa asing, foto-foto, laporan, dan nama ibu. Nama lengkapnya, alamat rumah, bahkan foto warung kelontong kami. Dadaku seperti ditusuk. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Aku menutup map itu cepat-cepat dan keluar dari ruangan dengan tangan gemetar. Aku kembali ke kamar, menatap wajah Daniel yang tertidur. Begitu damai. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Daniel menyelidiki keluargaku. Termasuk ibu. Termasuk aku. Paginya aku tidak bisa berpura-pura lagi. Waktu sarapan, aku menatap matanya dan berkata pelan, "Kamu bukan pengusaha, kan?" Daniel terdiam. "Aku tahu kamu wartawan. Aku tahu kamu menyelidiki sesuatu yang ada hubungannya sama ibu. Tapi kenapa kamu nikahin aku?" Ia menatapku. Dalam. Jujur. Aku nggak akan bohong, Hani. Ia meletakkan sendoknya. Menarik napas panjang. Ya. Aku jurnalis investigasi. Aku dikirim untuk menyelidiki jaringan penipuan lintas negara yang udah menelan banyak korban. Salah satunya, ibumu.
Tubuhku lemas. Dulu, ibumu pernah jadi korban investasi bodong. Uangnya hilang ratusan juta. Tapi dia nggak pernah lapor. Tapi uang itu disalurkan lagi lewat jaringan orang-orang yang sekarang sedang kami buru. Aku tak berkata apa-apa. Hatiku hancur. Tapi Daniel belum selesai. Awalnya aku mendekat untuk dapat informasi. Pernikahan ini bukan sepenuhnya kebetulan. Aku berdiri. Ingin marah. Ingin menamparnya. Tapi dia melanjutkan. Suara lirih penuh rasa bersalah. Tapi aku bersumpah, Hani, sejak mengenalmu, semua berubah. Aku jatuh cinta sama kamu. Bukan karena misi, tapi karena kamu. Air mataku jatuh. Aku membencinya karena menjebakku. Tapi aku juga membencikan diriku sendiri. Karena sebagian dari hatiku mempercayainya. Hari-hari setelahnya berubah jadi medan perang batin. Aku tetap tidur sekamar dengan Daniel, tapi jarak di antara kami seperti jurang tak kasat mata. Ia tetap bersikap manis, membuat sarapan, menyiram bunga, membelikan buku, tapi tidak ada satu pun yang bisa menyembuhkan luka dari kebohongan itu. Aku menangis diam-diam hampir setiap malam. Yang paling menyakitkan bukan karena dia bohong, tapi karena aku sudah mulai menyayanginya sebelum tahu kebenaran. Suatu malam, Daniel memberanikan diri bicara lagi. Aku tahu kamu belum bisa maafin aku. Tapi aku juga tahu kamu berhak tahu semuanya. Aku akan tunjukkan semua bukti dan laporan penyelidikanku. Termasuk siapa dalangnya. Termasuk apa yang sebenarnya terjadi sama uang ibumu. Aku mengangguk pelan. Aku butuh tahu semuanya. Tapi setelah itu, aku juga harus memutuskan. Tetap di sini, atau pergi dan membangun hidupku sendiri. Hari demi hari aku membaca laporan-laporan itu. Pelan-pelan, semua potongan cerita mulai menyatu. Nama-nama pelaku muncul, modus yang mereka gunakan, bahkan foto pertemuan gelap mereka. Salah satunya berlangsung tidak jauh dari kota kami. Dan di tengah laporan itu, ada satu nama yang membuatku tercengang. Pak Hendra, tetangga kami. Sahabat lama ibu, yang selama ini dianggap penyelamat karena pernah memberi pinjaman tanpa bunga saat kami kesulitan. Ternyata dia bagian dari jaringan itu. Aku menggigil. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin Daniel tidak sedang menghancurkan hidupku, mungkin justru dia berusaha menyelamatkannya. Tapi tetap saja, bagaimana mungkin aku bisa percaya lagi pada seseorang yang memulai semuanya dengan kebohongan? Aku duduk di teras belakang rumah, memandangi langit senja yang berwarna jingga tua. Biasanya, warna ini menenangkan. Tapi kali ini, justru membuat dadaku makin sesak. Sejak aku tahu kebenaran tentang Daniel, hari-hariku berubah jadi labirin. Pertanyaan yang tak ada habisnya. Apakah aku hanya pion dalam permainan mereka? Apakah perasaan Daniel benar-benar tulus? Atau hanya topeng agar misi jurnalistiknya berhasil? Yang lebih menyakitkan, setiap kali aku ingin membenci Daniel, bayangan kebaikannya terus datang. Dia tetap memperlakukanku seperti ratu. Bahkan saat aku dingin, ia tetap hangat. Saat aku membentak, ia tetap sabar. Tapi hatiku belum bisa sembuh dari luka. Malam itu Daniel menunjukkan satu dokumen baru. Kali ini bukan hasil penyelidikan, tapi surat pengunduran dirinya. Aku sudah kirim ini ke redaksi, ucapnya sambil menyodorkan surat itu padaku. Aku berhenti dari misi. Aku berhenti sebagai jurnalis. Aku terbelalak. Apa maksudmu? Aku sudah cukup dapat data. Tapi sejak kamu tahu semuanya, aku sadar, aku nggak bisa lanjut sambil nyakitin kamu. Jadi aku mundur. Aku akan serahkan semua bukti ke timku, biar mereka yang lanjut. Aku diam. Tidak tahu harus bahagia atau sedih. Apakah ini bukti cintanya? Atau cara licik lain untuk mengambil simpatiku? Daniel menggenggam tanganku. Hangat. Lembut. Aku cuma mau kamu tahu. Sekarang semua pilihannya ada di tanganmu. Aku nggak akan paksa kamu tinggal. Nggak akan paksa kamu percaya lagi. Tapi aku akan tunggu, apapun keputusanmu. Keesokan harinya, masalah baru datang.
Seorang pria misterius datang ke rumah, mengaku dari pihak redaksi. Ia mencari Daniel dengan wajah penuh tekanan. Suaranya pelan tapi mengancam. Pekerjaan belum selesai, Daniel. Kau terlalu jauh terlibat. Jangan lupa siapa yang membiayai semua ini. Aku menyaksikan dari balik pintu. Darahku berdesir. Ternyata ada yang lebih besar dari ini semua. Daniel tak hanya berhadapan dengan jaringan penipu, tapi juga berada di bawah tekanan pihak misterius. Setelah pria itu pergi, Daniel terlihat pucat. Ia menatapku dan berkata lirih, "Hani, sepertinya aku tidak bisa keluar begitu saja." Beberapa hari kemudian, berita di televisi membuatku nyaris pingsan. Wartawan asing diduga menyusup ke Indonesia untuk menyelidiki kasus investasi gelap. Identitas bocor, foto mulai beredar, dan wajah Daniel terpampang di layar. Semua tetangga mulai ribut. Grup WhatsApp ibu-ibu mulai heboh. Ibu panik, menutup warung lebih awal. Bahkan Pak RT datang menanyakan kebenaran berita itu. "Kita nggak bisa tinggal di sini lagi," ucap Daniel malam itu. "Kalau kamu ikut, aku akan bawa kamu ke tempat yang aman. Tapi kalau kamu mau pergi dan tinggalkan semuanya, aku akan pahami." Aku hanya bisa menatap matanya. "Kenapa kamu bisa jatuh cinta sama aku, Daniel?" Tanyaku dengan suara nyaris. Tak terdengar. Ia menatapku dalam, dengan mata yang berkaca-kaca. "Karena kamu tulus. Karena kamu kuat. Karena kamu tetap baik meskipun dunia nggak adil sama kamu." Pagi berikutnya, aku memberanikan diri bicara pada ibu. "Bu, aku mungkin harus pergi sama Daniel." Ibu menangis. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak melarang. "Kalau kamu yakin dia tulus, pergilah, Nak. Ibu cuma mau kamu bahagia. Meskipun ibu yang dulu malah jadi awal masalah ini semua." Aku memeluk ibu. Air mata kami bercampur. Malam itu, aku mengepak barang. Tapi ketika hampir selesai, seseorang melempar batu ke jendela. "Keluar lo, bule mata-mata." Daniel berlari ke ruang depan. Aku mengintip dari balik tirai. Di luar, beberapa pria asing berkumpul, salah satunya membawa tongkat kayu. Wajah mereka marah. Mata mereka seperti hendak membakar rumah kami. Daniel menarikku ke belakang. "Kita harus pergi sekarang." Aku gemetar. Tapi aku tahu ini saatnya. Aku memilih. Kami keluar dari pintu belakang, membawa koper dan tas ransel seadanya. Daniel menggenggam tanganku erat. Langkah kami cepat menyusuri gang sempit. Dari kejauhan, suara teriakan dan kaca pecah masih terdengar. Aku menoleh ke belakang. Rumah itu, tempat aku dibesarkan, kini terasa begitu jauh. Dalam mobil yang membawa kami menjauh, Daniel menatapku. "Aku minta maaf, Han. Aku bawa kamu ke dalam dunia yang berbahaya." Aku hanya menggenggam tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak tahu semuanya, aku membalas genggaman itu dengan erat. Aku belum bisa maafin kamu, tapi aku juga belum siap kehilangan kamu. Daniel tersenyum lirih. Itu cukup buatku. Namun, jauh di hatiku aku tahu rahasia yang lebih besar sedang menanti. Dan mungkin aku belum tahu semuanya. Malam itu, kami menginap di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Daniel bilang, ini rumah temannya yang dulu pernah membantunya saat menyamar. Rumahnya sederhana, tapi terasa hangat. Dan yang terpenting, aman. Untuk sementara, aku duduk di ranjang, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Waktu berjalan, tapi pikiranku tetap terjebak di masa lalu dan masa depan sekaligus. Masa lalu yang penuh luka, dan masa depan yang belum tentu indah. Daniel duduk di lantai, memunggungiku. Ia tampak membuka laptop dan mengetik cepat, tapi mataku menangkap satu nama di layar. Alderson Corp, sponsor operasi. Aku langsung berdiri dan menghampiri. "Apa itu?" Tanyaku cepat, hampir tanpa jeda napas. Daniel menutup laptopnya spontan, tapi aku keburu melihatnya. "Jawab aku, Daniel. Siapa mereka? Apa hubungannya sama semua ini?" Daniel menghela napas panjang, lalu menatapku dalam-dalam. Sorot matanya berbeda, bukan lagi lembut, tapi seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. "Mungkin kamu belum siap dengar ini, tapi sebaiknya kamu tahu semuanya sekarang."
Beberapa menit berikutnya, dunia yang kuanggap sudah cukup rumit berubah jadi mimpi buruk yang lebih dalam. Daniel menjelaskan bahwa Alderson Corp adalah kelompok media investigasi bayangan yang menyamar sebagai perusahaan investasi. Di permukaan, mereka tampak seperti penyelamat para korban penipuan. Tapi di balik layar, mereka mengendalikan informasi, menekan narasumber, bahkan kadang memanipulasi cerita demi keuntungan politik dan finansial. Dan yang lebih mengejutkan, salah. Satu donatur utama mereka adalah mantan rekan bisnis ayahku. Seseorang yang dulu sering datang ke rumah saat aku kecil. Seseorang yang dulu kuanggap seperti paman sendiri. Dia yang menjadikan ibumu target pertama. Dia tahu keluargamu terpuruk, dan dia melihat celah di sana. Uang yang dia tawarkan untuk membayar utang, bukan murni pertolongan, tapi bagian dari skema besar agar aku bisa masuk ke dalam hidupmu. Aku, bagian dari rencana mereka. Suaraku gemetar, nyaris seperti bisikan. Daniel mengangguk, tapi cepat-cepat menambahkan, awalnya ya. Tapi Han, aku bersumpah, aku gak pernah berniat menyakitimu. Bahkan mereka marah besar waktu aku minta izin mundur dari misi ini. Mereka bilang aku terlalu emosional. Tapi aku tahu, aku gak bisa terus jadi boneka mereka. Air mataku jatuh satu persatu. Rasanya seperti tubuhku retak dari dalam. Jadi, kamu nikahin aku atas dasar skrip? Tanyaku pelan. Semua kata cinta kamu? Skenario? Daniel menunduk. Enggak, itu satu-satunya bagian yang gak pernah mereka tulis. Itu dari aku. Dan cuma buat kamu. Aku mundur beberapa langkah. Tiba-tiba udara malam jadi begitu dingin. Han, aku rela keluar dari semua ini. Aku siap dimusnahkan dari tim. Tapi jangan bilang kamu akan pergi. Aku ingin percaya. Tapi hatiku penuh luka. Aku gak tahu, Dan. Aku butuh waktu. Keesokan paginya, kami pindah lagi. Kali ini ke sebuah villa tua di pegunungan. Tak ada sinyal, tak ada internet, hanya hening dan sunyi. Daniel terlihat gelisah sepanjang jalan. Sejak semalam, ia tak henti menerima panggilan dan pesan yang ia tolak semua. Tapi aku tahu, tekanan dari Alderson Corp mulai meningkat. Di villa itu, aku mulai membuka laptop Daniel diam-diam. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku butuh jawaban, dan di sanalah aku menemukan folder bernama Final Truth, Honey. Aku klik dan isinya rekaman suara, sebuah percakapan antara Daniel dan atasannya di Alderson.audio. Target H sudah bisa didekati. Gadis itu polos dan mudah diarahkan. Ayahnya dulu rekan bisnis lama. Ibu sedang terjerat utang. Jika kita berhasil lewat dia, kita bisa telusuri jaringan Indonesia-Thailand yang selama ini tertutup. Kamu yakin gak bakal jatuh cinta sama si gadis lokal itu, Daniel? Suara tawa kecil. Aku profesional. Jangan khawatir. Rekaman berhenti. Aku menggigil. Beberapa jam kemudian, Daniel kembali ke villa dan menemukan laptopku menyala. Aku dengar semuanya, ucapku pelan. Kamu bilang kamu profesional. Kamu janji gak jatuh cinta. Daniel langsung berlutut. Tolong, itu dulu. Itu sebelum aku kenal kamu lebih dalam. Aku gak bisa putar waktu, tapi aku mau perbaiki semua kalau kamu masih kasih aku kesempatan. Aku berdiri di ambang pintu, antara ingin memeluk atau menamparnya. Malam itu aku mengunci kamar dari dalam, bukan karena benci, tapi karena hatiku mulai rapuh. Terlalu rapuh untuk mengambil keputusan. Dan di luar kamar, Daniel duduk sepanjang malam di depan pintu. Tanpa bicara, tanpa bergerak, hanya menunggu. Dalam hening dan penyesalan. Tapi esoknya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pukul 4 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di halaman villa. 4 pria bersetelan rapi keluar. Mereka mengetuk pintu keras. Tak ada salam, tak ada basa-basi. Daniel mengintip dan wajahnya langsung pucat pasi. Itu mereka. Siapa? Orang dari Alderson. Kalau mereka datang langsung, artinya kita udah gak punya pilihan. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan nyawaku. Pagi itu,
Kabut masih tebal menyelimuti pegunungan saat ketukan di pintu berubah menjadi gedoran kasar. Suara laki-laki berteriak dari luar, nada Inggris yang dingin dan penuh tekanan. "Daniel, open the door. We know you're in there. Bring the girl." Aku berdiri kaku di tengah ruangan. Jantungku berdetak tak karuan. Daniel menggenggam tanganku erat, tapi aku bisa merasakan getar di tubuhnya. "Mereka nggak akan sakitin kamu," bisiknya. "Selama aku di sini, aku bakal lindungi kamu." Aku menggeleng lemah. "Kau nggak bisa janji apapun sekarang." Daniel menarik napas dalam-dalam. "Kita harus pergi. Ada jalan setapak di belakang. Aku pernah rencanakan rute darurat kalau misi gagal. Kita bisa kabur lewat sana." Kami berlari ke belakang villa, menuruni tangga batu dan menyusuri jalan setapak di antara pohon pinus. Tapi langkah kami terhenti ketika sosok laki-laki besar muncul dari balik pepohonan. Aku mengenalnya. Dulu dia pernah datang ke rumah saat aku kecil. Namanya Rudy. Dia rekan bisnis ayahku. Dan sekarang, dia berdiri di hadapan kami, mengenakan setelan jas gelap dan senyum yang dingin. "Hani, sudah sebesar ini kamu, ya?" Katanya seperti menyapa teman lama. Daniel langsung berdiri di depan tubuhku, melindungi. "Rudy, jangan ganggu dia. Bawa aku aja." Rudy tertawa pendek. "Sayangnya Daniel, bukan kamu yang mereka mau sekarang, tapi dia. Gadis kecil yang ternyata punya lebih banyak informasi daripada yang kalian tahu." Aku melangkah maju, meski Daniel menahanku. "Maksudmu, informasi apa?" "Aku nggak tahu apa-apa." "Benar, kamu nggak sadar. Tapi data perusahaan ayahmu dulu, arsip lama, masih disimpan di server pribadi atas namamu, dan kita butuh akses itu. Kalau kamu kerja sama, kita bisa selesaikan ini dengan tenang, nggak perlu kekerasan." Kepalaku berputar. Informasi itu? Semua file lama tentang proyek ayah, aku kira sudah lama lenyap. Aku nggak tahu passwordnya. Kamu bisa ingat. Dan kalau nggak, kita punya caranya. Tiba-tiba dua pria lainnya muncul dari belakang. Mereka memegang alat kejut listrik. Daniel langsung menyerang duluan, tapi satu pukulan keras dari Rudy membuatnya terhuyung. "Jangan sakitin dia," aku menjerit. "Kalau begitu ikut kami." Mereka membawaku ke dalam mobil hitam, sementara Daniel dipukul hingga pingsan. Aku menoleh ke belakang, melihat tubuhnya tergeletak di tanah, darah menetes dari pelipisnya. Air mataku jatuh diam-diam. Di dalam mobil, Rudy menoleh padaku sambil mengusap tangan dengan sapu tangan putih. "Kau tahu, Hani, dari awal kami nggak benar-benar butuh Daniel. Dia hanya alat untuk mendekatimu, tapi dia terlalu banyak bermain perasaan." Aku mendesis pelan. "Kalau kalian cuma butuh data, kenapa harus jebak aku dengan pernikahan palsu?" Rudy tersenyum dingin. "Karena hanya pernikahan yang membuatmu cukup dekat untuk percaya. Sayangnya, Daniel kebablasan. Dan kamu terlalu jujur untuk dunia seperti ini." Mobil berhenti di sebuah bangunan tua. Aku dibawa ke ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Komputer disiapkan. Mereka menyuruhku login ke server lama. Tangan gemetar, aku coba semua kata sandi yang pernah digunakan ayahku dulu. Hingga akhirnya, klik, layar menyala. Akses diterima. Rudy tertawa puas. "Bagus, sekarang kau boleh pergi." Setelah kami pastikan datanya lengkap. Aku menatapnya tajam. "Lalu Daniel akan kalian bunuh?" Rudy tak menjawab, tapi tatapannya jelas. Saat mereka sibuk menyalin data, aku diam-diam mengirim sinyal dari komputer. Kode darurat yang Daniel ajarkan. Cuma 2 orang yang tahu cara mengaktifkannya. Aku dan Daniel. Beberapa menit kemudian, dentuman keras terdengar dari atas. Rudy dan anak buahnya kaget. Aku segera bersembunyi di balik lemari besi. Teriakan dan suara tembakan terdengar dari luar ruangan. Pintu terbuka keras. Daniel masuk. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala. "Hani!" Aku berlari ke arahnya. Tapi Rudy berdiri di belakang, mengangkat pistol. "Dor!" Suara pistol memecah udara. Tapi bukan aku yang jatuh, melainkan Rudy.
Di belakangnya berdiri seorang wanita tua, ibuku. Tangannya gemetar memegang pistol. Aku capek, Rudy. Kamu udah rusak hidup anakku. Kamu tipu aku bertahun-tahun. Ini waktunya, semua selesai. Aku terisak. Ibu, kenapa ibu di sini? Dia menunduk. Setelah kamu pergi, aku selidiki semuanya. Aku sadar aku gak pernah benar-benar kenal siapa orang-orang itu. Dan akhirnya, aku sadar, aku harus perbaiki semua ini, meski dengan tangan sendiri. Kami keluar dari ruangan itu bersama. Polisi lokal, yang sudah dihubungi Daniel lewat kode darurat, datang tak lama kemudian. Seluruh jaringan Rudy dan anteknya ditangkap. Tapi di antara semua luka dan kehancuran, aku hanya bisa duduk, memeluk tubuh Daniel yang berlumuran darah, sambil menangis. Aku pikir aku gak bakal lihat kamu lagi, ucapku lirih. Daniel membalas pelukanku. Aku pikir aku bakal mati di sana tadi. Tapi ada satu hal yang bikin aku terus bangkit. Kamu. Dan saat mentari mulai terbit di ufuk timur, aku sadar kebahagiaan bukan datang dari cinta yang sempurna sejak awal, tapi dari luka yang bersama-sama disembuhkan. Sinar matahari mulai menyusup melalui celah-celah jendela kamar rumah sakit itu. Tubuh Daniel terbaring lemah dengan perban di kepala dan tangan yang berlumuran luka. Aku duduk di sampingnya, genggam tangannya erat, mencoba menahan air mata yang terus menetes. Semalam penuh mimpi buruk. Wajah Rudy yang penuh kebencian terus menghantui pikiranku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan ibuku sendiri. Wanita yang harusnya melindungi aku, malah terlibat dalam jaringan yang ingin menghancurkan keluarga kami. Aku mengusap pipiku pelan. Daniel, kenapa kamu gak pernah bilang, sebenarnya siapa dirimu? Daniel membuka matanya perlahan, menatapku dengan lembut. Karena aku takut kamu akan menjauh saat tahu aku bukan pria kaya seperti yang ibu kamu kira. Aku menikahimu bukan karena uang, tapi karena kamu kunci untuk membongkar kejahatan ini. Aku menghela napas panjang. Jadi selama ini, aku cuma alat buat misimu? Daniel menggeleng pelan. Awalnya iya, tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu, Hani. Aku gak mau kehilangan kamu. Hatiku bergejolak. Perasaan bimbang dan kecewa bercampur aduk jadi satu. Namun, di saat seperti ini, aku sadar betapa pentingnya kejujuran dan keberanian untuk menerima kenyataan. Ibuku datang mengunjungi kami. Wajahnya tampak letih dan penuh penyesalan. Hani, aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku hanya ingin melunasi utang keluarga, tapi aku salah mengambil jalan. Aku menatapnya dalam-dalam. Ibu, aku juga harus minta maaf. Aku terlalu menuntut dan gak percaya sama ibu. Tapi aku ingin kita mulai dari nol, bersama-sama. Ibuku mengangguk, menitikkan air mata. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyembuhan, bukan hanya bagi Daniel dan aku, tapi juga bagi keluargaku yang mulai mencoba memperbaiki diri. Aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah, meskipun dengan cara yang berbeda. Daniel menawarkan sebuah kesempatan baru. Aku ingin kamu ikut denganku ke Eropa. Aku ingin kamu lihat dunia yang sebenarnya dan kita bisa mulai hidup baru bersama. Aku juga akan memberitahumu semuanya tentang pekerjaanku dan rencana masa depan. Aku menatap wajahnya, hati berdebar. Apakah aku siap meninggalkan semua ini? Rumah, ibu, dan masa laluku? Daniel menggenggam tanganku. Aku akan selalu ada di sisimu. Apapun yang kamu putuskan, kita hadapi bersama. Aku menutup mata, menarik napas dalam. Kalau selama ini hidup memaksa aku untuk berkorban dan berjuang dalam keterpaksaan, kini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari pilihan yang dibuat dengan hati. Aku siap, Daniel, kataku. Pelan. Mari kita mulai bab baru dalam hidup kita, bersama. Di luar jendela, sinar matahari semakin cerah. Harapan baru menanti di depan sana. Aku menatap keluar jendela pesawat yang membawaku meninggalkan tanah air untuk pertama kalinya. Di bawah sana, kota kecil tempat aku tumbuh,
kini menjadi kenangan yang mulai memudar. Bersama Daniel, aku menapaki lembaran baru yang penuh harapan dan tantangan. Sesampainya di Eropa, segala sesuatu terasa asing dan dingin. Bahasa yang berbeda, budaya yang belum aku mengerti, dan gaya hidup yang jauh dari kebiasaanku. Daniel berusaha membantuku beradaptasi, mengajarkan bahasa, dan mengenalkanku pada lingkungan kerjanya sebagai jurnalis investigasi. Hari-hari awal penuh dengan kecanggungan dan keraguan. Aku merasa seperti terombang-ambing antara rasa ingin, tahu, dan ketakutan. Daniel selalu sabar, memberiku ruang dan waktu untuk belajar. Di sela-sela pekerjaannya yang padat, ia selalu menyempatkan diri membawaku berjalan-jalan, memperkenalkan keindahan kota-kota kecil yang menjadi saksi bisu kisah hidupnya. Perlahan, aku mulai membuka hati, memahami sisi lain dari pria yang dulu kuanggap hanya sebagai suami yang kujalani karena keterpaksaan. Namun, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Berita tentang kasus penipuan investasi yang Daniel ungkap terus bergulir, melibatkan nama-nama besar, termasuk beberapa tokoh dari Indonesia. Aku merasakan tekanan yang besar, tidak hanya dari jauh, tapi juga dari dalam diri sendiri. Haruskah aku tetap bertahan di sini? Apa arti kebebasan jika harus terus terbelenggu oleh masa lalu? Suatu malam, Daniel mengajakku ke sebuah acara diskusi wartawan di sebuah kafe kecil. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang yang berjuang mengungkap kebenaran, sama seperti dia. Mereka menyambutku dengan hangat, membuatku merasa diterima. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan keinginan untuk berkontribusi, bukan hanya menjadi beban. Aku ingin belajar menulis, aku bilang pada Daniel. Mungkin aku bisa membantu dengan cara itu. Daniel tersenyum. Aku yakin kamu bisa. Kamu punya cerita yang kuat, dan itu sangat berarti. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menulis tentang hidup, perjuangan, dan harapan. Tulisan itu kubagikan secara anonim di sebuah blog komunitas. Respon yang kuterima tak terduga. Banyak orang yang terinspirasi dan memberi dukungan. Aku mulai percaya bahwa aku bisa menjadi diri sendiri, bukan sekadar Hani yang dijodohkan, tapi Hani yang berani bermimpi dan berjuang. Namun, di balik semua itu, aku tahu tantangan terbesar masih menunggu. Rahasia Daniel tentang identitas aslinya, ancaman dari jaringan penipuan, dan keretakan yang mungkin terjadi antara kami. Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati semua ini? Atau apakah semuanya akan hancur sebelum sempat benar-benar dimulai? Aku menatap Daniel yang duduk di sampingku, sibuk mengetik di laptopnya. Matanya yang penuh tekad membuatku yakin satu hal. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari kisah kita yang sebenarnya. Hari itu datang juga. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan bayang-bayang masa lalu dan ancaman yang terus membayangi, aku berdiri di persimpangan hidup yang paling berat. Di hadapanku, Daniel menatapku dengan mata penuh harapan dan kekhawatiran yang sama dalam hatiku. Kita harus bicara, Hani, katanya pelan. Aku mengangguk, menahan getaran di dada. Semua rahasia, semua kebohongan, semua pengorbanan akhirnya harus terungkap. Daniel membuka laptopnya dan menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan identitas aslinya sebagai jurnalis investigasi. Aku menikahimu bukan demi uang, tapi karena aku percaya kamu satu-satunya yang bisa membantuku mengungkap kebenaran tentang sindikat itu. Aku menatap layar, bayangan pengkhianatan, dan cinta bercampur menjadi satu. Kenapa kamu gak pernah bilang dari awal? Kenapa biarkan aku menanggung semuanya sendiri? Dia menunduk, menyesal. Aku takut kamu pergi. Aku takut kehilanganmu sebelum kita benar-benar memulai. Di saat yang sama, ibuku menelepon. Suaranya bergetar, penuh penyesalan dan harapan. Dia meminta maaf atas semua kesalahan dan berjanji akan membantu membersihkan namaku dari keterlibatan jaringan penipuan. Aku terdiam, memahami betapa berat beban yang harus kami pikul bersama. Keputusan besar harus diambil. Apakah aku mau memaafkan Daniel dan melanjutkan hidup bersamanya,
membangun kembali cinta yang tumbuh dari kebenaran dan kejujuran, atau memilih jalan sendiri, membebaskan diri dari masa lalu, dan memulai lembaran baru tanpa beban? Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat semua perjalanan yang telah kulewati. Semua luka, air mata, tawa, dan harapan. Aku memilih kita. Kataku akhirnya, suara penuh keyakinan. Daniel tersenyum lega, menggenggam tanganku erat. Kita akan hadapi semuanya bersama, katanya. Setelah itu, kami mulai membuka lembaran baru. Bersama ibuku, kami bekerja untuk membongkar jaringan penipuan itu secara hukum. Aku melanjutkan kuliah sambil terus menulis, berbagi cerita dan inspirasi. Daniel semakin dikenal sebagai jurnalis yang berdedikasi, sementara aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan kejujuran. Di penghujung hari, aku duduk di balkon rumah kecil kami, menatap langit senja yang berwarna oranye kemerahan. Aku tersenyum, tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Bersama Daniel, aku siap menghadapi apapun. Karena akhirnya, aku tahu bahwa dalam keterpaksaan dan kesulitan, cinta bisa tumbuh dan membawa kita pada kebahagiaan sejati.